Apa kabar? Lingkong, coba lihat. Tidak tahu kenapa. Data ditampilkan selalu tidak normal. Bukan aku. Bidang keahlian. Lian Feng. Lian Feng. Kemarilah. Apa yang terjadi? Tesis S2 MU. Ini tentang udara. Dinamiskan. Benar. Bisa kamu lihat. Baiklah. Tidak ada masalah sekarang. Bisa kamu jelaskan kenapa sebelumnya akan tidak normal? Apa yang kamu lakukan? Sekarang normalkan. Itu saja. Bagaimana dengan ini? Beberapa prinsip terlibat. Jadi kamu langsung pakai hasilnya. Lakukan saja. Apa maksudmu? Apa kamu pikir? Kami tidak mengerti. Jadi penjelasannya adalah benarkan. Bukan itu yang kumaksud. Untuk menjelaskan prinsip-prinsip ini, saya harus menjelaskan beberapa prinsip lain. Dan begitu. Ye Gong. Lian Feng dan saya juga cek peralatannya. Kita pergi dulu. Maaf. Rekan-rekan akan bertanya lagi. Ajukan pertanyaan. Jangan terlalu dingin. Sabar. Saya sedang berpikir. Selesaikan masalahnya. Baiklah. Saya akan lebih perhatian lain kali. Silakan. Itu bagus. Duner. Feng, Kangen aku. bisa kamu ke sini? Aku sangat senang. Jenius sepertimu. Kamu harus datang ke Jiangce kami. Terlibat dalam beberapa kreasi kamu. Seperti siapa itu? Seperti Einstein. Duner, Einstein, mereka adalah fisikawan. Bagaimana bisa ke bengkel? Itu tidak akan berhasil. Kamu harus datang ke bengkel. Jika kamu tidak datang ke bengkel, aku tidak bisa melihatmu. Jika aku tidak bisa melihatmu, aku tidak bisa belajar darimu. Hanya kamu yang bisa bicara. Duner, aku mencari kamu. Jadi kamu bisa membantu melihat bagian-bagian ini. Bengkel mana yang termasuk? Ini adalah area eksperimen. Di bengkel 06. 06. Kupikir kamu akan datang mencari pekerja hutan. Shinichi ada di sini. Ya benar. Peralatan sedang diperbaiki. Ada yang salah. Lingkong dan Yegong ada di sini. Bawa aku melihat. Oke, ayo pergi. Pergi. Zeni, Tidak ada masalah dari luar. ayo aku lihat. Biar aku lihat. Benarkah? Isolator retak. Biar aku lihat. Apa yang terjadi? Kamu tidak bisa menyeberang seperti ini. Kamu harus mengambil rute yang ditentukan. Kamu tahu tidak? Kenapa kamu tidak bisa menyeberang? Setelah pantograf dilepas, tidak ada masalah. Kita punya begitu banyak tahun melakukan semuanya. Apa itu rute yang ditentukan? Biar saya jelaskan. Rute yang ditentukan adalah berputar dari semua bagian. Dikatakan di buku teks ini, kenapa kamu tidak tahu? Kami tidak pernah tinggal di sekolah.
Itu saja, sebenarnya, pada buku teks domestik dan asing, ada perbedaan tertentu. Tapi, operasi dasar seharusnya sudah diperkenalkan. Benar-benar retak. Ki, ceritakan tentang ini. Baris, saya akan memberitahumu kenapa akan terjadi seperti ini. Meskipun insulator ini sangat mudah rusak, tapi selama insulator yang sama kurang dari 7 kerusakan, atau putaran yang sama di bawah 2 tempat, tidak perlu diganti. Juga muncul ketika memasuki periode dingin untuk melakukan percobaan tetesan. Apa itu percobaan tetesan? Percobaan tetesan ini sebenarnya memeriksa performa air suling dari setiap insulator jika tetesan air menyebar, atau fenomena pelapisan. Hal ini harus diganti. Lihat apa yang saya belikan untukmu. Minuman favoritmu susu teh, kacang merah dan bola talas. Bagaimana dengan ini? Aku khawatir kamu lapar, jadi minum saja teh susu. Ini terlihat enak. Dibeli sembarangan. Sempurna. Bagaimana? Aku asisten insinyur. Apa kamu sangat kompeten? Mulai besok, kamu tidak perlu membelikanku teh susu. Kenapa? Aku sukarela. Aku juga serius. Baik. Kamu bicara. Kenapa? Kemarin kamu berbicara dengan Xia Odun R saat membahas pantograf. Kamu sangat menarik. Maaf. Aku tidak menyangka. Aku sudah bekerja beberapa hari ini. Banyak sekali penggemar. Kamu bicara. Aku benar-benar. Tapi ini bukan hal yang baik. Kenapa? Karena cahayamu mungkin menyakiti orang lain. Jadi kadang-kadang, lebih baik merendah. Shinichi, aku melakukan apa yang kamu katakan. Kamu menyuruhku bertanya dengan rendah hati. Aku melakukan ini. Kenapa kamu melakukannya salah? Lingong, Yegong, aku sedang menonton gambar desain Bogie Yunlai. Menemukan masalah yang sangat serius. Lihat di sini. Lubang ini. Lokasinya terlalu rumit. Menurut pengalamanku, tidak bisa keluar. Bahas dengan kalian berdua. Bisa disesuaikan. mari kita pelajari lagi. Waktu sangat mepet sekarang. Karena Xiaodan. Pengerjaan akan dimulai minggu ini. Dan masih banyak lagi. Jangan ubah ini. Ini yang saya lewati. Dihitung dengan akurat. Harus bisa mengebor. Saya Qingqiao Tupengko. 10 tahun. Dari pengalaman saya, lubang dicetak biru. Saya tahu sekilas. Bisakah kamu mengebor? Yegong. Saya lebih percaya perhitungan objektif, bukan pengalaman subjektif. Kamu mempertanyakan apakah saya punya pengalaman kerja 10 tahun. Dia tidak bermaksud begitu. Saya tidak menargetkanmu. Hanya mengandalkan pengalaman. Pasti ada penyimpangan. Oke, kamu suka mengubah. Apa masalahnya? Bilang sendiri ke Pak Wang. Tidak apa sikapnya. Saya, Bisakah kamu bicara baik-baik? Zeni. Pada masalah ilmiah. Mengandalkan fakta tanpa menanyakan sikap. Ya. Apa yang kamu katakan itu benar, tapi itu hanya fakta Lian Feng. Ya, itu fakta saya. Tapi fakta saya lebih dekat dengan kebenaran. Tidak perlu diubah. Ayo, ayo. Duduk sini, duduk sini, duduk sini. Ayo, ayo. Duduk sini, ayo, ayo.
Analisis lokomotifmu tidak cukup akurat. Kecepatan seperti ini tidak akan berhasil dengan hasil akhir seperti ini. Saya akan kembali dan mengubahnya. Dan begitu, sementara kamu bersiap, kamu harus mempertimbangkan. Sangat bagus. Baiklah. Alonji. Baris. Henny. Saudara Jingzhou. Yan Fengta. Tidak akur dengan Ye Gong. Apakah kamu perlu aku memberitahunya? Tidak perlu. Siapa yang bicara sekarang? Dia bahkan tidak mau mendengarkan. Aku terutama takut mempengaruhi pekerjaan. Tapi aku pikir, dia harus tahu. Aku hanya tidak mengerti. Mengapa dia berkata begitu? Di mana insinyur kita sendiri? Dan mengapa dia memiliki gagasan yang begitu radikal? Tunggu dia 2 hari. Jika dia masih seperti ini, aku akan memberitahunya. Jangan khawatir. Aku buru-buru. Jangan-jangan aku waspada. Menyebalkan. Aku bisa tinggal di rumahmu. Hampir berjamur. Kamu. Yang curiga ini, neurotik, tidak pernah keluar. Maka aku tidak ada kerjaan kalau keluar. Aku bilang cepat berikan padaku. Atur mobil sungai. Kamu berikan Lin Jing, asisten insinyur. Dan aku, jadi asisten Tan Jingzhou. Awasi setiap gerakannya setiap hari. Laporkan padamu kapan saja. Mari lakukan keduanya. Terbaik dari keduanya. Oke. Kamu menyebutkan sesuatu yang salah. Anggap saja kamu. Aku belum mengenalmu. Mereka semua tinggal di sebelah. Apa ini? Hati Sima Diao. Itu hati si Mazhao. Hanya budaya kamu, masih asisten. Bisakah kamu pulang dan buka kamus? Berhenti main-main. Aku tidak. Aku bisa jadi asistenmu. Asisten engineer. Kamu mau? Mau. Bagaimana dengan aku? Aku menyukainya sejak kecil. Mereka yang mulai dari bawah. Orang yang naik selangkah demi selangkah. Seperti kata pepatah. Perjalanan 1000 mil dimulai dengan 1 langkah. Kamu adalah orang yang aku temui. Generasi kedua terkaya termurah di dunia. Aku berterima kasih padamu. Berikan saja pesan bahagia. Pada akhirnya, kapan aku bisa masuk mobil sungai? Ini aku. Tidak bisa membantumu. Kamu tidak bisa jadi bos. Tan Jingzhou selalu bisa mengambil keputusan. Lihat. Kamu adalah temannya. Aku adalah temanmu. Lalu aku dan dia. Itu juga teman. Teman bantu teman. Seharusnya tidak. Jangan pikirkan itu. Tidak mungkin. Cepat. Ayo mulai permainan berikutnya. Cepat. 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 Mengerti. Tunggu sebentar. Hei, kamu memilih itu. Cepat pilih itu. Halo Pak Lian Feng. Saya tunangan Fuer. April Day, saya ingin bicara dengan Anda.
segera sampai di rumah Anda. Oke. April Day sudah datang. Oh, Mobilnya datang. Anda duduk. halo, kemana kita akan pergi? Ya, kemana Anda membawa saya? Tuan tunggu sebentar. Sebenarnya saya tidak tahu. Tidak tahu. Kapan ini? Cepat pikirkan. Lebih cepat. Apa yang Anda desak? Seperti kabur dari pernikahan. Kenapa? Kenapa tidak? Berhenti membuat masalah, cepat pikirkan. Kemana? Saya tahu. Tuan, mari kita ke sana. 24 Jalan Shielin. Oke. Ikuti saya. Di sini. Ayo. Terima kasih. Di sini. Jangan lihat, jangan lihat. Di sana. Biar saya beritahu. Anda akan lebih pintar sebentar lagi. Telepon Paman Lin sebentar lagi. Jangan mempermalukan saya. Mengerti. Dia seharusnya ada di dalam sekarang. Ayo. Paman Lin. Paman Lin. Paman Lin. Lihat, saya menemukan pembantu untuk Anda. 4. Memanggil Paman Lin. Paman Lin. Bagaimana? Ini. Saya tidak kekurangan tenaga kerja di sini. Ya, saya tahu. Dia tidak perlu gaji. Hanya makan dan tinggal. Ini tidak memerlukan gaji. Bisa dipertimbangkan. Paman Lin. Dia tidak merepotkan banyak. Cukup buat lantai dan tidur. Bagus sekali. Orangnya baik-baik saja. Ini tidak ada gaji. Apa kamu makan terlalu banyak? Apa yang bisa salah? Dia teman saya, teman dekat saya. Ini bukan untuk belajar teknologi. Apa kamu memikirkanmu? Teknologi kamu di Jiangce. Ini juga. Bolehkah saya minta uang? Kepada Paman Lin saya, makan sangat sedikit. Oke, tinggal. Cepat. Terima kasih Paman Lin. Ayo. Pergi dan bantu. Bagus-bagus. Paman Lin. Fuer akan menyerahkannya padamu. Saya ada urusan mendesak. Saya pergi sekarang. Bagus-bagus. Tunggu sebentar. Pasti tidak ada masalah. Bagaimana kalau kamu coba 2 hari lagi? Paman Lin. Itu bagus. Halo, apa kamu? Mr. Li Yanfeng. Saya adalah kamu. Presiden kami sudah menunggu kamu lama. Halo, apa kamu Mr. Lian Feng? Ya, Sudah lama mengagumi. kamu. Aku April Day. Maaf. Tempat ini sudah dipesan. Ayo pergi. Silakan menikmati. Terima kasih. Aku sering mendengarkan Fuer menyebutkanmu padaku. Dia bilang,
Kamu jenius. Benarkah? Aku masih mengira kalian tidak sedang mengobrol. Bisakah kamu memberitahuku sekarang? Dia di mana? Aku ingat dia bilang akan pergi. Proyek apa yang akan dibahas di Timur Laut? Kamu bisa pergi ke Timur Laut untuk mencarinya. Tidak apa-apa. Aku tidak berencana mencarinya lagi. Jaga-jaga, kamu melihatnya nanti. Sampaikan pesanku. Aku tidak membencinya. Semoga dia menemukan lebih awal kebahagiaan yang kuinginkan. Rindu Aprildai. Kamu sangat luar biasa. Fuer benar-benar tidak pantas untukmu. Kamu tidak perlu menghiburku. Aku tahu dia tidak mencintaiku. Meskipun aku sangat menyukainya. Tapi, aku masih menginginkan lebih untuk keluargaku. Aku tidak mengerti. Mengapa kamu bisa menerima ini? Pernikahan tanpa cinta. Ini adalah takdir anak orang kaya. Kamu tidak akan mengerti. Sepertinya aku pernah mendengar kalimat ini. Siapa yang bilang? Fuer mengatakan hal yang sama. Kalian benar-benar soulmate. Fuer ini benar-benar. Saya tidak tahu berapa banyak hal yang saya lewatkan. Sebenarnya, saya mencari Anda hari ini, terutama ingin berbicara dengan Anda tentang diri saya. Dan juga, saya ingin memberitahu Fuer secara terpisah. Semoga Anda bisa menyampaikan. Untuk mengucapkan selamat tinggal. Paman Lin, Anda sudah lebih tua sekarang. Ketika tidak ada masalah, makanlah lebih banyak tablet kalsium. Baik untuk persendian. Katakan saja Anda punya masalah. Dia berbohong kepada saya untuk belajar teknologi dari saya. Tidak berbohong kepada Anda. Saya sekarang. Bukankah hanya belajar? Baiklah. Seorang anak seusia Anda. Tidak lebih dari marah dengan keluarga. Cukup berkomunikasi dengan baik. Tidak bisa pulang. Apa yang Anda lakukan dengan saya? Li Yanfeng ini. Jangan biarkan saya kembali ke pangkat Ken sekarang. Siapa yang menyuruh Anda kembali ke pangkat Ken? Bukankah Anda hanya pulang ke rumah sendiri? Paman Lin. Saya di sini. Benar-benar merasa baik. Apakah saya tidak membuat ayah saya merah? Bagaimana cara pulang? Jika saya pulang sekarang, ayah saya pasti akan membunuh saya. Itu. Apa maksudmu? Anda bersiap. Tinggal di sini untuk waktu yang lama. Apapun itu. Tinggal selama 1 tahun lagi. Ini. Waktu dalam setahun. Dia seharusnya bisa tenang. Tidak cukup tahun ini. Anda punya setidaknya 3 tahun. Paman Lin. Bukankah Anda hanya ingin saya di sini? Anda bekerja gratis. Benar-benar anggap aku bodoh. Kamu anak kecil. Kamu bicara kamu. Kamu harus bicara tentang hati nuranimu. Kamu bersamaku. Aku akan mengurusnya. Ya. Makan dan hidup. Ngomong-ngomong Paman Lin. Aku dengar Yan Feng bilang. Kamu di Jiangche. Dulu seorang insinyur. Ayahku, 5 tahun lalu, dari operator sebelumnya, membeli Alves, pabrik lokomotif listrik. Alves. Apakah itu? Merek tertua di Eropa. Pabrik lokomotif listrik. Aku dengar mereka masih menjaga yang sebelumnya. Bengkel tua untuk produksi lokomotif uap. Itu milik keluargamu. Ayahku penggemar motor. Dia sepertimu. Dia juga. Nilai sejarah Alves. Tertarik. Sekarang sepertinya. Ini benar-benar investasi yang buruk. Sebetulnya ayahku ada dalam situasi ini. Aku sangat berharap menikah dengan grup Fu. Karena grup Fu dalam industri manufaktur lokomotif lebih baik dari kita orang awam. Jauh lebih berpengalaman.
Seperti ini. Tidak hanya menghidupkan kembali. Alves, kamu juga bisa membuat kedua grup aliansi yang kuat. Tentu saja. Untuk Fuer, ini tidak merugi. Alves, bagaimanapun dalam industri manufaktur lokomotif internasional, masih salah satu yang terbaik. Sebenarnya, sebelum aku bertemu Fuer, juga sangat khawatir. Tapi, ketika aku bertemu Fuer, aku pikir, jika bisa mengikuti Mr. Fuer hidup bersama, pasti juga baik. 4. Adalah orang yang sangat menarik. Bahwa ini bukan mengorbankan kebahagiaanmu sendiri. Aku ingin mengerti selama ini. Sebuah pabrik lokomotif. Bagiku, tidak ada hal yang sangat rumit. Aku sendiri seharusnya bisa melakukannya. Dan begitu. Aku tidak ingin membuat malu. Mr. 4. Kali ini, mengundangmu. Itu benar. Ingin berbicara dengannya. Lapor secara individu. Aku tahu. Itu saja. Miss April Day. Sebenarnya kamu datang kepadaku untuk minta bantuan kali ini. Aku menemukan orang yang tepat. Dan aku ada bisnis. Ingin berbicara denganmu. Di masa itu, Li Jianye Wang Zonggong, ayahnya di Jingzhou, Lautan dan aku. 4 dari kami. Semua adalah murid dari Mr. Li. Maka kami dikenal sebagai 4 Raja Jiangche. Tidak hanya di pabrik, penelitian teknis membutuhkan kita. Seringkali, ayo ke unit saudara. Lakukan pekerjaan pelatihan. Pamanlin, kamu sangat hebat dulu. Pahlawan tidak menyebut keberanian. Tidak peduli seberapa brilian itu adalah masa lalu. Oke. Putriku Lin Jinyi. Mengikuti kelas saya. Shinichi. Lin Jinyi adalah putrimu. Kamu kenal Shinichi? Kenal. Di depanku. Ketika di Lanesia, kita bertemu. Lin Zhenyi. Sekarang Jiangche. Backbone Techness. Lihat kamu bangga. Paman Lin. Tidakkah kamu tahu? Sebenarnya aku selalu ingin memulai bisnis sendiri. Biarkan ayahku melihat. Putranya bukan. Makan nasi kering. Bukan kamu. Buat bisnis jika ingin memulai bisnis. Tidakkah kamu di sini hanya bicara atau praktik? Aku tidak sebelumnya. Belum memikirkan apa yang harus dilakukan. Tapi tadi, mendengarkan kamu bicara. Aku tiba-tiba punya ide bagus. Ide apa? Aku bisa membuka Kereta Ekspres, Studio Teknologi Simulasi. Kereta Ekspres. Studio Teknologi Simulasi. Lihat. Di mana Lian Feng dan aku adalah teman sekelas kuliah. Lalu kita semua belajar profesi lokomotif. Aspek teknis lokomotif ini, aku pasti tidak lebih baik dari Lian Feng. Tapi teknologi komputer, maka aku lebih baik darinya. Dan teknologi simulasi ini, terutama di komputer operasional. Selama teknologi lokomotif ini, dan teknologi komputer ini, kombinasi seperti ini, selesai. Itu. Kamu tidak bisa mengemudikannya sendiri. Li Yanfeng ini, masuk ke sungai. Paman Lin. Sekarang ini bukan. Apakah kamu? Aku. Aku meninggalkan Jiangche, 20 tahun. Aku sekarang orang tua yang memperbaiki mobil. Paman Lin, kamu tidak bisa bilang begitu. Kamu tidak tua juga tidak buruk. Ini bisa memperbaiki mobil kecil. Bisa juga memperbaiki motor. Menurutku, setidaknya kamu bisa melakukan lebih banyak. 20 tahun. Idenya oke. Tapi ini. Operabilitas. Berapa banyak yang ada? Benar-benar tidak tahu. Operabilitas. Operabilitas.
awal. Semua ada di sini. Bisakah kamu terlambat nanti? Maaf, Kalian semua tidur nyenyak kemarin. Informasi kalian, semua, pagi ini, dikirim ke saya satu persatu. Yang terbaru adalah jam 4 pagi. Dinegosiasikan. Apakah kamu tidak membiarkan saya tidur? Tidak. Tapi, saya sudah selesai menonton. Lin Gong menulis ini dengan baik. Sekilas, Yunlai berkunjung. Tahu situasinya dengan sangat baik. Dan dia, semua rencananya sangat detail. Oke, saya harus memuji. Lalu di semua materi ini, membuat saya merasa paling terkejut. Ye Daxin. Ye Daxin dalam 3 hari. Sebenarnya Minai ran laporan seperti ini kepada saya. Benar-benar membuat saya melihatmu. Kamu adalah saran. Beberapa bagian. Kami memproduksinya sendiri. Dan motornya diimpor dari luar negeri. Apakah itu berarti sepenuhnya menyadari lokalisasi? Ini adalah ideal kami. Tapi untuk melaksanakannya, harus langkah demi langkah. Kami, tidak perlu membeli merek internasional besar. Saya sudah menyelidiki beberapa pabrik kecil di Eropa, motor traksi yang diproduksi. Sebenarnya hemat biaya. Apakah kamu punya sesuatu untuk ditambahkan? ada. Saya memeriksa dengan Lin Gongxiang kemarin, tapi hal ini mendesak. Tidak tertulis dalam rencana. Saya katakan sekarang, mari kita bahas. Kalimat sederhana adalah akuisisi Alves. Akuisisi Alves. Kamu tidak berbicara tentang produksi dan rencananya? Mengapa tiba-tiba membelinya lagi? Ya, Alves adalah yang tertua di Eropa, pabrik lokomotif listrik. Meskipun teknologinya sudah berkembang, tidak sebagus Menzel, perusahaan besar seperti Felix. Tapi lini produksi mereka, kalau dirombak sedikit, mereka bisa memproduksi, memenuhi kebutuhan kita. Motor traksi. Mudah diucapkan. Beli lini produksi. Apakah kita punya anggaran seperti itu? Dengan persetujuanmu. Selanjutnya adalah yang kukatakan, tempat paling penting. Ya, Bosnya Alves adalah sahabat terbaikku. Mantan tunangan. Tapi dia berjanji, harga terbaik untuk Jiangce. Li Yanfeng. Perhatikan identitasmu. Kamu hanya asisten insinyur. Tolong perhatikan pekerjaanmu. Seperti yang kamu katakan sebelumnya. Kata-kata rutin itu. Kita ini besar. Kamu sudah cukup. Lalu kamu menulis banyak bahasa sehari-hari. Kemudian slogan, kita akan sukses. Apakah ada gunanya? Siapa yang hanya bicara? Siapa yang hanya bicara? Apa? Kamu mau mukul orangnya? Aku sudah lama ingin memukulmu. Bagaimana kalau? Cukup. Kamu bilang Lau Li dan Lau Ye. Satu bersama kita di Yunlai. Survei menghasilkan prestasi besar. Satu lagi berpengalaman. Kamu bilang mereka berdua bertengkar tadi. Pemimpin proyek Yunlai ini. Siapa yang harus dipilih? Tapi jangan hilang keduanya. Masalahnya adalah Li Yanfeng. Aslinya seorang asisten insinyur. Masalah ini, pekerja hutan sedang berjuang. Selain itu, kalau mereka berkelahi, sudah cukup. Apalagi, pabrik Jiangce begitu besar. Kalian berdua masih khawatir, tidak bisa memilih satu. Ketua tim datang. Aku pikir kalian berdua benar-benar makan lobak dan khawatir. Orang yang bertanggung jawab harus meyakinkan publik. Kalau tidak bisa meyakinkan publik, bagaimana proyek Yunlai ini? Ya. Tapi aku kembali. Siapa lagi yang akan melayani publik? Kamu. Aku pikir tidak apa-apa. Aku pikir ini berhasil. Cepat kerja dan pergi bekerja.
Lian Feng. Aku memberikanmu muka. Aku tidak membuka wajahmu langsung. Rencana ini sebelumnya berkomunikasi denganku? Bukankah sudah terlambat? Tidakkah kamu pikir? Ini sangat benar. Rencana? Aku memperingatkanmu, ini bukan contoh. Kamu sudah dewasa, kamu harus memperlakukan dirimu bertanggung jawab. Dan juga, apa yang akan kamu lakukan? Jangan seret aku. Lin Shinichi. Aku menyeretmu ke jalan yang sangat benar. Aku bertanggung jawab untuk diriku sendiri. Aku juga bertanggung jawab untukmu. Kamu perlu tahu, Jiangche adalah kolektif. Sejak kamu bekerja di Jiangche, maka kamu seharusnya mengikuti aturan di sini. Ya, tapi menurutku, aturan Jiangche hanya untuk Jiangche mencari perkembangan. Untuk Jiangche maksimalkan keuntungan. Untuk rencana ini, aku dan Fu akan bertarung. Lin Zeni, aku membuat ini. Tidak bisakah kamu melihat? Apakah kamu benar-benar? Jangan pikir Alves. Apakah ini permainan yang bagus? Meskipun kamu bekerja keras, meskipun kamu berpikir ini adalah permainan yang bagus, bukan kamu. Heroisme pribadi. Alasan. Lin Zeni, kamu benar-benar berpikir aku bermain heroisme pribadi, benarkah? Baris. Berhenti. Beli aku milk tea. Tidak beli. Lian Feng, kamu menipuku. Ayo Miss April Tian, di sini. Paman Lin. Ada yang salah. Camel, kamu bilang tidak melihatku. Aku tidak melihatmu. Apakah kamu di sini? APA Masalana. Paman Lin. 4. Paman Lin, biar aku perkenalkan padamu. Ini tunangan Fuer. Miss April Day. Halo Tuan Lin. Halo 4. Nona 4. Apa penuh di sana? 4. Dia baru saja. Sekarang dia. Tidak yakin. Kemana dia pergi? Yang itu. Minum air. Ayo. Paman Xielin. Tidak, terima kasih. Tuan Lian Feng. Saya pikir 4 seharusnya tidak ada di sana. Dia tidak ingin melihat saya. Dalam hal ini, saya tidak terlalu sulit. Saya, pesawat besok pagi, kembali ke Lanesia. Masih merepotkanmu. Beritahu dia. Baris, jangan khawatir Nona April Tian. Dan saya tidak akan buruk. Bawa dia. Tolong beritahu dia. Saya suka dia. Tapi saya juga tahu, melon yang dipelintir tidak manis. Dia tidak suka saya. Kamu bisa memberitahu saya dengan jelas. Tidak perlu kabur di tengah jalan. 4. Dia melakukannya. Sangat gentleman. Bukan seorang pria. Khususnya menyakiti harga diri wanita. Ya. Sebenarnya saya juga berpikir begitu. Kamu bilang saya kenal Fuer begitu banyak tahun. Saya selalu berpikir dia bukan seorang pria. Dia bukan seorang pria. Tidak. Maksud saya. Dia terutama tidak maskulinitas. Kamu tidak jantan. Kamu. Paman Lin.
Ini kok bisa ini? Halo, Paman Lin. Ini macet. Kamu macet. Apa kabar? Kamu ngapain di sini? Bangun. Kebetulan sekali. Paman Lin, biarkan mereka bicara sendiri. Lihat kamu. Semua abu-abu. Apa aku menakutkan? Aku tidak bersembunyi dari kamu. Kebetulan sedang memperbaiki mobil. Yang itu, aku baru saja dengar kamu bilang, kamu akan pergi. Sungguh, Pulang besok. Kupikir aku tulus. Kamu akan tersentuh. Sekarang sepertinya. Sepertinya tidak ada efek. Tapi aku masih berharap. Kamu bisa membuat karir. Jangan biarkan orang lain meremehkan. kamu peduli dengan karirku. Kamu ngapain? Ini akan. Setelah. Tidak ada kontak. Aku tidak ingin orang lain menunjuk dan bilang. Pria yang disukai di April. Jadi tidak ada apa-apa. Baiklah. Aku pergi. Boleh peluk. Ini bagus. Ayo. Ketua. Melatih anak muda itu perlu. TAPI bagaimana cara membina? Di titik mana? Tapi sangat spesifik. Maksudmu apa? Pilih yang sudah berpengalaman. Benar. Tim proyek Yunlai. Ya Dax dan Li Yanfeng. Bisa melakukannya. Tapi ini belum pernah ke luar negeri. Keduanya mulai bertengkar. Kalau ini di luar negeri. Tidak tahu apa yang salah. Satu tanpa ketua tim. Tidak bisa membangun karir. Di mana Lin Zhenyi? Secara teknis Zhenyi sangat luar biasa. Tapi di tingkat manajemen, apakah sama baiknya? Lane West. Tidak perlu dikatakan lagi. Badai survei pemetaan Yunlai terus berlanjut. Kalau bukan karena Yan Feng membantunya. Mungkin kehilangan Mai Cheng. Dan survei awal proyek. Desain proyek. Berbeda dengan pelaksanaan proyek. Yang terakhir lebih sulit. Harus menemukan satu orang yang sudah berpengalaman. Saya bisa bertahan. Ada puluhan ribu anak muda di Jiangche. Di antara mereka, tidak bisa menemukan orang yang memenuhi syarat. Saya tidak melihat siapapun yang lebih kompeten dari Tuan Wang. Penanggung jawab proyek Yunlai ini. Bisa menunggu. Anda tidak perlu terlalu khawatir. Tunggu. Bukan saya yang membicarakanmu. Anda benar-benar semakin tua. Kurang keberanian.
Hanya ini satu, pertanyaan pilihan ganda sederhana. Anda tidak bisa mengambil keputusan. Minum teh, minum teh. Kamu melihat ke belakang seperti ini. Luangkan waktu untuk ngobrol dengannya. Master ini bukan untuk hal lain. Aku khawatir kerjaan jadi tertunda. Iya, ayo. Aku duluan ya. Jangan lupa. Apa yang terjadi? Bertengkar lagi. Dengan Li Yanfeng ini. Kedua anak ini sedang di bar. Kepala Insinyur Wang, tanda tangan. Halo, Kamu bilang, kepala insinyur. Proyek Yunlei ini. Masih harus merepotkanmu. Keluar dan pimpin tim. Aku menghitung dengan jari. Kecuali kamu. Aku benar-benar tidak bisa memilih kandidat yang lebih cocok darimu. Mari sekarang. Banyak insinyur muda. Dari melatih anak muda. Dari sudut pandang. Aku tidak cocok. Tapi lihat mereka sekarang. Apa yang terjadi? Parent Yunlei. Itu tidak tanpa batas waktu. Tidak ada waktu sama sekali. Mari kita di sini. Menunda-nunda. Pilih orang yang bertanggung jawab. Iya. Melihat ke belakang Kachua dan aku. Bahas. Niat awal ketua juga baik. Maka kamu harus sesuai dengan situasi sebenarnya. Kita tidak bisa membabi buta dengan mata tertutup. Kamu tidak akan takut susah dan lelah. Ingin mengambilnya. Bagaimana kamu bicara? Aku lulus dari universitas. Kita di sini. 30 tahun. Kamu pergi bertanya, kapan aku takut kesulitan dan lelah? Kapan aku mengambilnya? Kapan aku tidak menghadapi kesulitan? Aku tahu itu. Kamu tidak akan mengecewakanku. TAPI bukan masalah ini. Tidak bisa membuang waktu lagi. Waktu yang kita hilangkan. Sudah cukup. Maksudku ini. Baiklah. Oke, setuju. Pergi. Kamu bilang kamu. Aku tahu aku bersembunyi di April. Dan membawanya ke bengkel mobil. Membuatku sangat jelek. Li Yanfeng. Aku bilang anakmu sekarang. Semakin tidak adil. Aku membantu April Hari menyelesaikan masalah Alves. Bukankah itu membantumu menyelesaikan masalah? Di mana banyak omong kosong. Kamu datang kurang. Aku belum mengenalmu. Tapi sungguh, April Hari sangat baik. Lebih dari cukup untukmu. Kamu menyesal sekarang. Aku langsung pergi ke dia. Guling. Kamu tidak membuatku mual. Aku belum mengenalmu. Tidakkah kamu memikirkannya? Bisnis Alves. Kalau tidak kamu bisa memiliki kebaikan ini. Mengapa aku sangat kesal? Saudara, aku mengerti kamu punya idealmu. Maka aku juga punya ambisiku. Kamu lihat, kali ini aku harus melakukan beberapa bisnis. Biarkan ayahku melihat. Apa yang dilihat? Bukankah idealmu? Pulang untuk melakukan generasi kaya yang hanya menunggu mati? Baris. Kamu baru saja membuatku jengkel. Lalu garpu. Biarkan aku memberitahumu. Aku akan kembali ke rumahmu besok. Tidak mungkin. Tidak kenapa? Lalu sekarang hari April, jangan ganggu aku lagi. Kenapa aku tidak bisa kembali? Lalu jika kamu kembali, apa yang harus aku lakukan dengan Paman Lin? Tidak terduga. Kamu mencoba membawaku ke Paman Lin. Kamu pedagang manusia kamu. Siapa yang memohon tanpa alasan 2 hari lalu? Biarkan aku menemukan tanah untuknya. Aku tidak bisa memberitahumu. Lauli beritahu aku, pemuda ini. Kamu tidak melatihnya atau melatihnya. Di masa depan mereka, bagaimana kamu memilih pemimpin? Kami orang tua, tidak bisa berada di Jiangce. Mengambil seumur hidup. Ya aku tahu. Kamu berpikir begitu. Yang ini, latih pemuda ini. Bahkan jika kita, aku pikir biaya kuliahnya sepadan. Untuk bisa berkembang dan tumbuh. Ya ini baik-baik saja. Tapi, bagaimana dengan Tuan Yang? Aku akan mengerjakan tugasnya nanti. Henny. Satu hal, aku ingin bertanya padamu. Tapi, tidak tahu bagaimana berbicara. Lalu kamu bicarakan dulu. Apa yang begitu sulit? Kau tahu juga, Li Yanfeng, ada masalah dengan Ye Daxin. Aku pikir, pergi bicara dengan Li Yanfeng. Tapi aku takut dia akan berpikir, sebagai pemimpin, pergi bicara dengannya. Katakan aku mendukung Ye Daxin. Dan mengabaikan kepentingan Jiangce. Jadi aku memikirkan ini.
Mungkin dalam kapasitasmu, akan lebih tepat untuk bicara dengannya. Oke. King Kangxi Period. Kaisar Kangxi. Untuk membangun kembali Hall of Supreme Harmony. Yang disebut Hall of Supreme Harmony adalah apa yang orang katakan Golden Temple. Adalah istana di mana berbagai upacara diadakan. Dan begitu, upacara hari itu dipimpin oleh Kaisar Kangxi. Pada saat itu, pembangunan istana ada aturan untuk memilih waktu yang paling baik. Godward Falcon memberi hormat dengan kaisar. Harus pada waktu yang sama. Tidak boleh salah sama sekali. Tapi di atas titik kritis, situasi tiba-tiba muncul. Balok tidak bisa masuk ke tempatnya untuk waktu yang lama. Jika aku melewatkan waktu yang baik, itu untuk istana. Ketidakhormatan kepada Sheji. Wajah Kaisar Kangxi menjadi hitam. Tukang di rumah. Pejabat di tempat kejadian. Semua ketakutan. Tepat pada saat ini, seorang tukang maju dan berkata, "Aku datang." Dia naik ke atap, mengangkat kapak. Balok besar berbunyi klik. Tepat di tempatnya. Apa yang terjadi? Awalnya dipahat. Pasak dan lubang tidak cocok. Balok besar terjebak. Tukang batu itu. Apakah itu disebut Lei Fa? Dia terkenal dengan kapaknya. Mendapat reputasi lebih dari 200 tahun. Gaya Rei. Keluarga Lei adalah berlangsung lebih dari 500 tahun. Terkenal. Keluarga pembangunan istana. Kamu bicara, mengapa keluarga Lei bisa bertahan lebih dari 500 tahun? Lei Jia memperhatikan pelatihan bakat, sangat memperhatikan pelatihan di dalam keluarga, anak-anak muda. Benar. Dalam sejarah Tiongkok, banyak yang bertahan ratusan tahun. Bahkan, keluarga selama ribuan tahun. Alasannya, satu, adalah keluarga. Yang lain adalah memperhatikan pelatihan anak muda. Jiang Ce kami, bakat muda, tidak lebih tapi kurang. Khususnya kekurangan. Berpikir maju. Kemampuan RD Super. Kepala pasukan. Jika generasi tua selalu mendominasi, menolak untuk bergerak, bagaimana dengan pemuda itu? Menonjol. Bahkan bakat, secara perlahan, akan menjadi biasa-biasa saja. Guru Anda benar. Kami inginkan melatih anak muda, memberi mereka lebih banyak kesempatan untuk berlatih. Biarkan mereka secepat mungkin tumbuh dewasa. Ye Gong, ada apa? Tidak bisa bicara di kantor. Saya ingin kamu melihatnya dengan mata kepala sendiri. Melihat apa? Yang ini adalah apa yang kita miliki selama hampir 15 tahun. Sertifikat paten motor. Kamu hitung. Ada beberapa dengan nama saya di dalamnya. Kamu adalah ahli dalam motor. Saya ingat 3 tahun ini. Kamu telah meninjau paten setiap tahun. 3. Hitunglah. Ye Gong, ada nama kamu di baris ini. Terkejutkan. Saya tahu semua orang sekarang. Bagaimana pendapatmu tentang saya? Ye Gong, jangan bicarakan itu. Jing Shou. Dalam hal motor, saya adalah otoritas kami. Proyek Yunlai, saya sudah memikirkannya. Melewati semua rencana. Saya dengan hati-hati mengusulkan motor traksi bisa dari luar negeri. Pembelian langsung. Saya mengerti kamu.
Ketua, saya minta maaf. Saya seharusnya tidak dan yang sangat impulsif. Tapi di tingkat pekerjaan, saya tetap pada pendapat saya. Alasannya, sebuah analogi. Mari kita beli telur. Kita tidak perlu. Ayam per telur. Beli satu. Benar. Bagaimana kalau kita kembangkan sendiri? Riset dan pengembangan independen. Ketua, kita kembangkan komponen atau mesin. Dibutuhkan banyak tes dan eksperimen. Kita hanya punya setelah banyak data, baru dapat antara elemen-elemen ini. Perbedaan samar. Dan tes serta eksperimen ini, sebagian besar semua berakhir dengan kegagalan. Kali ini pesanan Yulai. Waktu ketat, tugas berat. Kalau sekarang kita, bahkan aksesori diperlukan. Kalau dikembangkan sendiri, bisakah kita punya waktu? Bagaimana menurutmu? Rencana akuisisi Alves terlihat indah, tapi ada banyak risiko potensial belum dipertimbangkan. Contohnya Alves, adat lokal, peraturan dan hukum lokal, dan karyawan mereka berjalan bersama kita. Kalau beli langsung dari luar negeri, motor, ini meletakkan pertanyaan lain. Biaya tinggi akan menghabiskan keuntungan kita. Biarkan kita akhirnya tidak dapat apa-apa. Benar-benar biaya. Jingzhou, kamu merasa orang yang bertanggung jawab untuk proyek Yunlai. Syarat apa yang harus dipenuhi? Saya pikir, salah satunya adalah, dia mungkin tidak teknologi terbaik, tapi pasti ada, kumpulkan kemampuan semua orang. Satu lagi, dia mungkin tidak yang tertua, tapi harus bisa meyakinkan publik, punya prestise. Tapi menurutku, yang paling penting adalah, dia tidak boleh egois, punya gambaran besar. Masuk akal. Masuk akal. Benar. Paris, kalau begitu lanjutkan. Itu bagus. Ketua file-file sudah di sini. Itu bagus. Aku sudah mempertimbangkan beberapa orang ini. Tidak cukup untuk ini. Kemampuan untuk bertanggung jawab. Pusing memikirkannya. Aku mengerti situasinya. Diskusikan di komite partai. Berapa banyak dari mereka yang melakukan eksperimen? Ketua, apakah Anda ingin datang dan melihat? Lupakan saja. Jangan ganggu mereka. Li Yanfeng. Catat datanya. Konsentrasi. Aku beritahu kamu. Tidak lama lagi. Akan membentuk alarm. Ye Gong tidak bisa. Suhu terlalu tinggi. Hentikan tes. Hentikan pengujian. Oke, Berhenti untuk mendengar. aku sudah pergi sebelumnya. Kenapa suhunya terlalu tinggi? Berhenti. Laporkan berbagai data. Lebih cepat. Zeni. Datang. Ayo pergi. Jalan-jalan. Oke.
Sejak kamu masuk setelah Jiang Che, kamu sering ngobrol sama orang lain, bentrok. 3 kata Lian Feng, hampir masalah sinonim. Pernah kepikiran nggak apa masalahnya? Dan begitu. Jadi kamu di sini cuma buat ngajarin aku, iya kan? Aku nggak di sini buat ngajarin kamu. Aku cuma pengen ngobrol sama kamu. Aku cuma mikir, bahkan rencana kamu sempurna lagi. Nggak peduli setinggi apa pendidikan kamu. Kamu nggak seharusnya melihat rendah Ye Daxin. Aku nggak melihat rendah dia. Aku cuma nggak mau buang waktu. Aku nggak menyangkal kalau kamu jenius. Tapi, sambil kamu kerja, bisa nggak? Kayak landa, duri di mana-mana. Kerja juga tertata. Menangani hubungan dengan rekan kerja juga penting. Tan Jingzhou, suruh kamu ngajarin aku. Dia cuma minta aku ngobrol sama kamu. Ngobrol aja. Dia peduli sama kamu. Baris, terus bilang ke aku, rencana aku, apa yang terbaik. Belum bisa bilang apa yang terbaik. Bagaimanapun harus nunggu verifikasi waktu. Baiklah. Kamu pelan-pelan aja berdebat, jangan datang ngobrol sama aku, nggak ada artinya. Kalau kamu beneran mikir begitu, terserah kamu.